Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Musyati Iksan dan selamat menikmati video saya hari ini. Pada video kali ini saya akan membahas soal yang saya berikan di video sebelumnya, terutama untuk yang bagian A, yaitu ada 5 soal yang berkaitan dengan persamaan trigonometri bentuk yang paling dasar, ya, dengan sudut dalam derajat, ya. Kita mulai dari soal yang pertama nih, ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari masing-masing persamaan trigonometri di bawah. Itu ada 5 soal kemarin. Soal yang paling dasar yaitu sin X sama dengan sin 43 derajat dengan interval 0 sampai dengan 360 derajat. Kemudian nomor 2 ada cos setengah X sama dengan cos 15 derajat dengan interval negatif 180 derajat sampai dengan 180 derajat. Nah, ini yang hati-hati di nomor 2, intervalnya agak beda atau mungkin terkesan tidak biasa, yaitu antara negatif 180 derajat sampai 180, karena biasanya itu yang banyak 0 derajat sampai 360 derajat. Yang ketiga, tangan X per 3 sama dengan tangan 35 derajat untuk interval 0 derajat sampai 360 derajat, itu biasa. Kemudian yang keempat, sinus negatif 2x sama dengan sin 183 derajat, ini juga intervalnya tidak biasa, yaitu mulai negatif 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Yang kelima, kosinus negatif 3x sama dengan kosinus 27 derajat dengan interval yang jauh lebih besar atau lebih panjang, mulai dari negatif 180 derajat sampai dengan 360 derajat. Kita mulai dari yang pertama, itu ada sinus X sama dengan sinus 43 derajat dengan interval 0 sampai 360 derajat. Nah, kita lihat di sini kalau kita sinus itu ada 2 kemungkinan, ya. Untuk menentukan nilai X-nya, 2 kemungkinan. 2 kemungkinan itu bisa jadi cuma 1 penyelesaian atau lebih dari 2 penyelesaian. Oke, lihat sih. Nah, kemudian pertama saya ingatkan kembali, ini selalu saya tulis, dan saran saya kalian juga menulis supaya lama-lama kita hafal dengan sendirinya. Yang pertama kemungkinannya adalah X sama dengan alfa ditambah 360K, ya, dengan alfa itu sudut yang diketahui dan K-nya itu bilangan bulat. Kemungkinan yang kedua, X sama dengan 180 dikurangi alfa ditambah 360 kali K, ya, sama dengan yang pertama. Kemungkinan pertama kita hitung, kita dapatkan X sama dengan 43 plus atau ditambah 360K. Ya, 43 adalah dari sudut yang diketahui. Kemudian kita coba beberapa nilai K, ya. Di video ini saya langsung aja karena saya sudah mencoba negatif 1 itu tidak memenuhi, maka langsung saya coba dengan K sama dengan 0. Dengan K sama dengan 0 maka X-nya sama dengan 43 ditambah 360 kali 0. Ini ya, kali 0. Nih. 360 kali 0 itu 0, sehingga X-nya sama dengan 43 derajat. Ini jelas memenuhi. Makanya ini saya pakai. Untuk K sama dengan 1 juga sudah saya coba, dia tidak memenuhi. Maka untuk kemungkinan 1 hanya ada 1 penyelesaian, yaitu untuk K sama dengan 0 dengan menghasilkan nilai X sama dengan 43 derajat. Ya, ini sudah saya coba yang lain-lain. Oke, kalian bisa mengeksplor, mencoba-coba sekaligus untuk menghafal rumusnya. Oke, sekarang kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua kita menggunakan ini yang 180 dikurangi alfa, ya, jadinya 180 dikurangi 43 tambah 360K. Nah, ini juga sudah saya coba untuk K sama dengan negatif 1 dan tidak memenuhi interval yang diminta. Makanya di sini saya langsung ke K sama dengan 0. Nah, untuk K sama dengan 0, ini didapat nilai X 180 dikurangi 43 ditambah 360 kali 0 derajat. Sehingga K-nya adalah ini, yang ini 137, ini 360 kali 0 tetap 0, maka X-nya adalah 137. Itu sudah memenuhi dari interval yang diminta,
Ya. Untuk K sama dengan 1 juga sudah saya coba tapi tidak memenuhi. Berarti nanti ke atas atau K sama dengan 2, 3 dan seterusnya pasti tidak memenuhi. Sehingga di kemungkinan 1 tadi ada satu jawaban, di kemungkinan kedua juga ada satu penyelesaian. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 43 derajat dan 137 derajat. Oke, itu tadi soal nomor 1. Sekarang kita lanjut nomor 2 ya. Nomor 2 ini cos setengah X sama dengan cos 15 derajat dengan interval negatif 180 derajat sampai dengan 180 derajat. Ya, ini coba diperhatikan intervalnya ya. Ini ada negatif, berarti nanti ada nilai-nilai negatif yang bisa jadi menjadi penyelesaian. Nah, saya ingatkan kembali, saya tulis kembali sifat atau rumus dari cos X sama dengan cos alfa. Yaitu di situ juga ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, X-nya sama dengan alfa ditambah 360K, di mana alfanya itu adalah sudut yang diketahui, yaitu 15 derajat. Kemungkinan kedua, X-nya sama dengan negatif alfa ditambah 360 derajat. Alfanya tetap 15. Nah, ini kita coba dari kemungkinan pertama. Memang ada beberapa kemungkinan. Yang pertama ini. Ingat, perhatikan di sini sudut cos ini sudutnya adalah setengah X. Jadi di sini kita tulis setengah X. Setengah X ini sama dengan 15 ditambah 360K. Berarti kita hitung untuk K sama dengan 0. Kenapa? Langsung K sama dengan 0. Sekali lagi, yang saya tulis di sini adalah yang sudah pasti ada penyelesaiannya. Tapi sebelum membuat video ini sudah saya coba. Untuk K negatif 1 dia tidak memenuhi interval ini, nilai X yang diperoleh. Sehingga saya langsung ke K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0, maka setengah X, ingat di sini masih setengah X, 15 ditambah 360 kali 0. Ya, 360 kali 0 tetap 0, sehingga setengah X sama dengan 15 derajat. Ini masih setengah X, sehingga X-nya sama dengan 2 kali 15. Ya, kedua ruas dikalikan dengan 2, sehingga X-nya adalah 30 derajat. Di sini kita lihat 30 derajat masih bisa masuk di interval yang ditanyakan. Berarti salah satu penyelesaian sudah kita dapat, yaitu 30 derajat. Untuk K sama dengan 1 juga sudah saya coba, ternyata hasilnya tidak memenuhi. Sehingga untuk kemungkinan pertama ini kita hanya mendapatkan satu penyelesaian, yaitu X sama dengan 30 derajat. Kemungkinan kedua, ini setengah X, alfanya negatif, berarti sini 15-nya negatif. Setengah X sama dengan negatif 15 ditambah 360K derajat. Sehingga untuk K sama dengan 0, ini kita dapatkan setengah X sama dengan negatif 15 ditambah 360 kali 0. Ini masih setengah X, sehingga setengah X-nya adalah negatif 15. Dengan demikian K-nya adalah 2 kali negatif 15 derajat. Ya, jadi untuk K sama dengan negatif 1 juga sudah saya coba. Untuk K sama dengan 1 juga sudah saya coba, tetapi semuanya tidak memenuhi interval yang diminta di soal. Sehingga di kemungkinan kedua ini kita hanya mendapatkan satu penyelesaian, yaitu X sama dengan negatif 15. Ya, itu ya. Jadi di sini yang diperhatikan adalah ini, ada setengah X. Ini juga nanti berpengaruh ya. Dengan demikian kita mendapatkan dua penyelesaian, yaitu X sama dengan negatif 30 dan X sama dengan 30 derajat. Ini soal yang kedua menghasilkan dua penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 30 dan 30. Kita lanjut yang nomor 3, tangen. Seperti kita tahu, tangen itu kemungkinannya cuma 1. Dan ini intervalnya 0 sampai 360 derajat. Ya, ini saya tulis lagi. Kemungkinannya kalau tangen X sama dengan tangen alfa derajat, maka X-nya adalah alfa ditambah 180K derajat. Ingat, jadi tangen cuma satu kemungkinan. Ya.
Nah, jadi ini X per 3 saya tulis sepertiga X, sengaja saya buat berbeda supaya kalian terbiasa. Jadi X per 3 sepertiga X itu adalah nilai yang sama, ya, bentuk yang sama. Nah, sepertiga X sudah saya coba juga untuk nilai-nilai yang lain yang menghasilkan nilai X yang memenuhi interval 0 sampai 360 adalah untuk K sama dengan 0, yaitu sepertiga X sama dengan 35 ditambah 180 kali 0, ya, sehingga ya 180 kali 0 tetap 0, ini tetap 0. Nah, jadi sepertiga X ini ya masih sepertiga X nya adalah 35 derajat, sehingga X nya ini harus kita kalikan dengan 3 untuk kedua ruasnya, sehingga di sini X nya sama dengan 3 kali 35 sama dengan 105 derajat. Nah, untuk soal 3 ini di interval 0 sampai 360 kita hanya mendapatkan satu nilai X, yaitu 105 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 105 derajat yang kita dapat dari K sama dengan 0. Kita lanjut yang nomor 4. Ini sinusnya negatif, ya, sin negatif 2x sama dengan sin 183 derajat dengan interval negatif 180 sampai dengan 270 derajat. Ya. Kembali saya tuliskan aturan atau rumus atau sifat. Kalau sin x sama dengan sin alfa, maka x-nya ada dua kemungkinan ini. Ya. Kemungkinan pertama kita coba negatif 2x, ya, sesuai dengan soal, sama dengan 183 ditambah 360K. Dari semua kemungkinan kita coba, ternyata K sama dengan negatif 2 bisa memenuhi. Kenapa? Coba kita hitung. K sama dengan negatif 2, maka X-nya adalah, nah belum X, negatif 2X sama dengan 183 ditambah 360 kali negatif 2. Ini ya, 360 kali negatif 2 itu negatif 720, sehingga negatif 2x sama dengan negatif 537 derajat. Silakan dikoreksi, siapa tahu hitungan saya ada yang salah, ya, dari ini. Nah, berarti x-nya adalah negatif setengah kali negatif 537 sama dengan 268,5. Ini kalau kita lihat di intervalnya dia memenuhi, karena intervalnya negatif 180 sampai dengan 270. Di sini baru 268,5, ya, kurang sedikit. Berarti masuk di dalam interval. Masih di kemungkinan pertama, kita coba K sama dengan negatif 1. Didapat negatif 2X sama dengan 183 ditambah 360 kali negatif 1. Ya. Jadi negatif 1 kali 360 negatif 360. Nah, jadi hasilnya negatif 177. Itu untuk negatif 2x. Sedangkan untuk x-nya berarti dikalikan dengan negatif setengah, didapat 88,5 derajat. Oke, dari kemungkinan 1 kita sudah dapat dua penyelesaian. Ini K sama dengan negatif 2, ini K sama dengan negatif 1. Sekarang kita coba untuk K sama dengan 0. Ya. Coba K sama dengan 0. Nah, hasilnya negatif 2x sama dengan 183 ditambah 360 kali 0. Hasilnya tetap 0, sehingga negatif 2x nya hingga 183. Berarti x nya adalah negatif setengah kali 183, ya. Negatif, ya, setengahnya negatif karena koefisien x nya negatif 2, sehingga hasilnya negatif 91,5 derajat. Nah, kita lihat di intervalnya, ternyata dia masih masuk, karena di sini interval terendahnya adalah 180 derajat, negatif 180 derajat. Berarti negatif 91,5 masih di dalam interval ini. Ini adalah nilai ketiga yang kita peroleh dari kemungkinan pertama untuk K sama dengan 0. Oke, setelah K sama dengan 0, sekarang kita coba K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1, negatif 2x sama dengan 183 ditambah 360 kali 1.
Ya, 360 kali 1 tetap 360 ditambah 183. Jadi di sini 543 derajat. Nah, berarti nilai X-nya adalah negatif setengah kali 543 derajat, sama dengan negatif 271,5. Nah, ini kita lihat di interval, ternyata ini di luar interval, ya, karena intervalnya paling rendah negatif 180 derajat. Sehingga ini kita drop, kita hilangkan. Oke, sekarang kita lanjut untuk kemungkinan kedua. Untuk kemungkinan kedua juga, ini saya mulai dari K negatif 1. Kenapa? Karena K negatif 2 atau K sama dengan 2 tadi sudah saya coba, dia tidak memenuhi interval, sehingga yang ini langsung saya masuk ke K negatif 1. Untuk K negatif 1 atau K sama dengan 1, maka nih negatif 180 dikurangi 183 itu negatif 3 dikurangi 360 jadi negatif 363. Karena X-nya ini koefisiennya negatif 2, maka ini kita kalikan dengan negatif setengah. Negatif setengah kali negatif 363 sama dengan 181,5 derajat. Kalau kita lihat di interval, itu dia memenuhi. Sehingga ini kita ambil nilai X sama dengan 181,5 derajat. Sekarang kita lanjut untuk K sama dengan 0. K sama dengan 0. Nah, 360-nya 0 ya, jadi enggak masalah. Jadi negatif 2X-nya sama dengan negatif 3 derajat, sehingga X-nya sama dengan negatif setengah kali negatif 3. Jadi di sini 1,5 derajat. Itu untuk K sama dengan 0, dan kalau kita lihat dia memenuhi karena intervalnya sampai 270 derajat. Untuk K sama dengan 1, ya, kita ambil. Nah, negatif 2X sama dengan 180 dikurangi 183 sama ya. Di sini 360-nya kali 1 sehingga tetap 360. Negatif 3 ditambah 360 maka hasilnya 350 derajat. Positif ya. Berarti X-nya kita kalikan dengan negatif setengah didapat 178,5 derajat. Nah, ini kita lihat di intervalnya masih memenuhi ya. Nah, jadi untuk kemungkinan kedua itu ada negatif 1, ada 0, ada 1. Coba kita coba dengan K sama dengan 2, sehingga didapatnya ini 360 kali 2 adalah 720. Negatif 3 ditambah 720 sama dengan 717. Untuk X-nya kita kalikan negatif setengah, dapatnya 358,5. Berarti di luar dari interval soal. Ya, dari mulai kemungkinan pertama tadi kita dapatkan himpunan penyelesaiannya. Saya urutkan dari yang paling kecil, yaitu negatif 91,5 derajat, 1,5 derajat, 88,5 derajat, 178,5 derajat, 181,5 derajat, 268,5 derajat. Karena ini penulisannya atau jawaban dari soal ini bentuk desimal, maka pemisahnya kita ganti dengan titik koma ya. Titik koma. Oke, itu nomor 4 ya. Nah, sekarang soal terakhir, soal nomor 5, yaitu cos negatif 3x sama dengan cos 27 dengan interval yang cukup panjang, yaitu negatif 180 sampai dengan 360 derajat. Nah, ini kemungkinannya sangat banyak ini karena intervalnya panjang. Berarti nanti kemungkinan jawabannya juga lebih dari 1, bahkan lebih dari 2. Ini saya tulis kembali untuk aturannya, yaitu alfa per 360K dan negatif alfa plus 360K. Kemudian pertama kita mulai dari K sama dengan negatif 3. Jadi ini saya sudah mencoba-coba ya semua nilai. Yang saya tulis di sini hanya yang memenuhi interval yang diminta di soal. Saya mulai dari K sama dengan negatif 3. Ini didapat ya 360 kali negatif 3 ini ada 1080 ya, tapi negatif ya. Berarti 27 dikurangi 1080 sama dengan negatif 1053. Itu untuk negatif 3x. Berarti untuk x-nya kita kalikan dengan negatif 1/3 ya. Negatif 1/3 kali negatif 1053
sama dengan 351 derajat. Kita lihat di intervalnya bisa masuk ya, K sama dengan negatif 3. Kita lanjut untuk K sama dengan negatif 2. Nah, K sama negatif 2 kita dapatkan ya 360 kali negatif 2 negatif 720, sehingga didapatkan nilai negatif 3X-nya sama dengan negatif 693, sehingga X sama dengan negatif sepertiga kali negatif 693, hasilnya positif 231. Jadi masih memenuhi dari interval yang diminta ya. Berikutnya untuk kemungkinan pertama, kita masukkan K sama dengan negatif 1. Untuk K sama dengan negatif 1, maka kita dapatkan 27 dikurangi 360 ya. Jadi dikurangi jadi negatif karena ini positif negatif, sehingga didapatkan negatif 333 untuk negatif 3X, sehingga X-nya sama dengan negatif sepertiga kali negatif 330 sama dengan 111 derajat. Ini pun masih memenuhi interval yang diminta. Sekarang kita coba untuk K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0 berarti yang 360 kali 0 tetap 0, sehingga negatif 3X sama dengan 27. Berarti X-nya sama dengan negatif sepertiga kali 27. Berarti hasilnya negatif 9. Ini pun masih memenuhi interval karena intervalnya sampai dengan negatif 180. Nah, kita coba lagi untuk K sama dengan 1. K sama dengan 1, maka ini negatif 3X sama dengan 27 ditambah 360 kali 1 ya, 27 ditambah 360, jadi hasilnya 387. Maka X-nya sama dengan negatif sepertiga kali 387 ya, sehingga X-nya adalah negatif 129. Ini pun masih memenuhi interval yang diminta ya, K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 2, negatif 3X ya, 27 ditambah 720 hasilnya 747 derajat. Jadi X-nya sama dengan sepertiga kali 747, hasilnya negatif 249. Nah, ini yang tidak memenuhi interval yang diminta, sehingga untuk K sama dengan 2 yang menghasilkan X sama dengan min atau negatif 249 tidak kita pakai ya. Sekarang kita beralih ke kemungkinan kedua. Untuk kemungkinan kedua, ini saya coba mulai dari K negatif 1 karena K sama dengan negatif 2 tidak memenuhi ya. Kita pakai langsung ke K sama dengan negatif 1. Sehingga ini negatif 27 dikurangi 360 menjadi negatif 387, di mana X-nya sama dengan negatif sepertiga kali negatif 387. Jadi didapat X-nya sama dengan 129. Ini jelas memenuhi ya. Memenuhi. Akan kita lanjut untuk K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0 ya, 360 kali 0 0, sehingga tinggal negatif 27. Maka X-nya negatif sepertiga kali negatif 27 sama dengan 9 derajat ya, jelas memenuhi karena interval tertingginya 360. Kita lanjut untuk K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1 kita dapatkan negatif 3X sama dengan negatif 27 ditambah 360 kali 1 ya, jadi tetap 360. Negatif 27 ditambah 360 hasilnya 333 positif ya, 333 derajat. Itu untuk negatif 3X. Berarti X-nya sama dengan negatif sepertiga kali 333. Hasilnya adalah negatif 111 ya, untuk K sama dengan 1. Ini untuk K sama dengan 1 ya. Untuk K sama dengan 2, K sama dengan 3 itu sudah saya coba tidak memenuhi interval, sehingga himpunan penyelesaian dari soal cos negatif 3X sama dengan cos 27 derajat dengan interval negatif 180 sampai 360 adalah
Nah, banyak sekali ya. Jadi negatif 249, negatif 129, negatif 111, negatif 9, 9, 111, 129, 231, dan 351. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 penyelesaian untuk soal nomor 5. Demikian video saya hari ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.